Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Yuk mari kita langsung membuka Alkitab dari kitab Lukas pasal 1 ayat 26 sampai selesai. Tapi saya mengajak kita untuk membaca ayat 26 lebih dahulu. Satu ayat saja. Satu ayat. Kitabnya Lukas pasal 1 ayat 26 sampai selesai. Sebentar lagi 2 kali 24 jam, gak nyampe kali ya. 2 hari lagi lah gitu lebih enaknya. Kita masuk di tahun yang baru. Doa supaya nyampe. Iya, tahun lalu gitu tuh. Tahun lalu gini cerita, kami ada kebaktian tutup tahun tanggal 31. Jam 5, jam 8 selesai, terus kita dadah-dadahan. Oke ya, selamat tahun baru ya. Iya. Doain ya, saya langsung nih berangkat langsung ke puncak. Iya. Saudaraku, belum nyampe puncak, baru macet-macet di daerah Gadok. Jam 12 kurang seperempat saya dengar kabar teman saya dipanggil Tuhan pulang. Karena kecelakaan. Tuh. Nggak nyampe juga di tahun baru. Tapi puji Tuhan dia sudah anak Tuhan gitu. Ya, saya percaya dia sudah dalam kerajaan surga. Walaupun caranya kecelakaan segala macam, saudara jangan permasalahin ya. Hah? Jadi ditabrak gitu? Iya. Wah, kurang iman tuh dia berarti. Emang siapa saudara kok bisa jadi bilang dia kurang iman? Saudara, cara mati itu bukan sesuatu yang membuktikan dia itu dalam Tuhan apa enggak gitu. Ya. Cara Tuhan, cara mati itu bisa Tuhan pakai macam-macam. Gitu ya. Tapi intinya gini, cerita saya adalah bahwa ternyata dia nggak nyampe juga ke tahun yang baru 2012 kemarin. Saya doa kita semua sehat, amin. Yang nanti habis ini siap-siap ngepak lalu ke bandara ya. Mungkin kerja di bandara maksud saya. Ya enggak lah, berangkat ya kan, keluar negeri ya. Saudara yang siap-siap keluar kota, ya sudah, selamat jalan, selamat menikmati liburan. Jangan lupa oleh-olehnya. Ya, pulang pergi selamat semua, amin. Kalau yang tidak pergi kemana-mana, saya ingetin aja, tanggal 1 ada kebaktian. Jam 8 dan jam 10.30. 10 apa 30 Pak? 10.30 maksudnya gitu. Jadi jam 8 dan 10.30 Pak Gembala nanti yang akan melayani kita. Jadi ya nggak kemana-mana, gereja ayo. Ya tapi Pak saya kan malam tahun baru sampai jam 4-an. Udah nggak usah pulang, langsung. Serius, pulangnya langsung. Karena kalau saudara tidur ntar bablas. Udah di sini, parkir langsung depan, tidur di mobil. Nanti jam 8 kurang seperempat kita ketok-ketokin masuk. Lukas pasal 1 ayat 26, baca sama-sama yuk. Lukas pasal 1 ayat 26, 1, 2, iya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Sampai di situ saja dulu. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau cepat singkat aja, karena kalau mau panjang nanti sore. Di awal penjelasan saya adalah pertanyaan tentang gini Pak. Apakah betul Yesus lahir tanggal 25 Desember gitu. Ya, apakah betul Yesus lahir tanggal 25 Desember? Jawabannya langsung aja Pak. Detailnya sebentar, tapi jawaban langsungnya adalah tidak. Dalam bulan yang ke-6. Saudaraku, kalau gitu kapankah dapatkah diketahui kapan Yesus dilahirkan? Saya langsung singkat aja karena ini masih introduksi. Bisa. Dari mana? Dari Alkitab. Dari mana di Alkitab ditulis? Tandanya, clue-nya ada pada ayat ini. Perhatikan sekali lagi. Dalam bulan yang bulan ke-6 bulan apa Pak? Bu, bulan ke-6 bulan apa? Juni, betul menurut kalender Masehi. Tetapi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ketahuilah bahwa Alkitab kita setiap kali bicara tentang waktu itu memakai kalender Yahudi, bukan Masehi. Sekali lagi,
Kalender yang dipakai oleh Alkitab kita adalah kalender Yahudi, bukan Masehi. Nah, lalu ketika ada bulan yang ke-6, maka bukan bulan Juni, tapi bulan ke-6 kalender bukan Masehi, tapi Yahudi. Nah, mari saya bukakan pada saudaraku. Saudara boleh buka kamus-kamus di Google juga silahkan. Bulan pertama bagi orang Israel namanya bulan Nisan atau bulan Abib. Dua nama, Nisan atau Abib. Dan Nisan Abib dalam kalender Masehi jatuhnya pada bulan apa Pak? Itulah, nah gini dulu, latar belakang Abib atau Nisan itulah kejadian ketika Israel dibebaskan Tuhan dari Mesir. Waktu tulah yang ke-10, ingat Israel dibebaskan dengan pimpinan Musa, lalu dibebaskan 10 tulah, 1-9 gak dibebasin, tulah ke-10 akhirnya dibebasin. Tulah ke-10 adalah matinya seluruh anak sulung di tanah Mesir, tapi khusus buat orang Israel, anak sulungnya nggak boleh mati. Caranya bagaimana? Ambil domba, potong darahnya, taruh kepada 2 tiang dan ambang atas. Jadi waktu malam malaikat maut datang, lalu melihat semua pintu yang ada darah tidak jadi diambil. Itulah namanya Paskah. Paskah berasal dari bahasa Ibrani Pesah. Pesah artinya Passover. Tuhan lewat. Tuhan gak jadi menghukum dengan kematian, tapi Tuhan lewat. Lalu kemudian Tuhan memberi peraturan kepada Yahudi, kepada Israel. Biarlah bulan ini Paskah menjadi bulan pertama. Pertanyaannya bulan Paskah bulan apa Pak? Bulan apa? April. Sekedar informasi, bahwa beda antara Paskah kita dengan Paskah Yahudi kurang lebih 2 minggu. Kurang lebih 1-2 minggu. Biasanya kita duluan baru mereka. Saudaraku, bulan yang ke-6. Kalau gitu bulan Abib, bulan Nisan jatuhnya pada awal April. Catat itu ya, sampai di sini dulu. Lalu bulan yang ke-6 berarti bulan apa Pak? Kalau April bulan pertama, maka bulan yang ke-6-nya bulan apa jadinya? Bulan, kan April dihitung dong. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. September ke Oktober. Berarti Pak, kalau kata pada bulan yang ke-6, berarti saudaraku gantilah dengan kata sederhana. Kira-kira jadi begini kan. Pada bulan 6 itu bulan Elul namanya. Bulan Elul jatuhnya berarti pada September. Bisa ditangkap sampai sini? Pada September. Lalu pada bulan yang ke-6 malaikat Tuhan datang kepada Maria dan berkata, Maria, engkau beroleh kasih karunia. Engkau akan mengandung, melahirkan dan besarkan anak itu. Karena namanya akan disebut kudus anak Allah. Siapa itu? Yesus. Maria terima gak tugas itu? Tugasnya diterima. Ayat 38 Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sampai sini tangkap? Oke, saudaraku pertanyaannya, setelah malaikat itu pergi, lalu malaikat meninggalkan dia, sejak kapan Maria mengandung? Nah itu dia. Sejak kapan Maria mengandung? Saudaraku yang kasih Tuhan, yuk kita teliti. Alkitab ini yang kita teliti. Lalu pada ayat berikut, lihat ayat 39 saudara. Waktu Maria sudah menerima kabar bahwa dia akan menjadi dipilih oleh Tuhan menjadi ibunya juru selamat. Ayat 39 berkata gini. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota Yehuda namanya Em-Kerem. Ke rumah sepupunya Elisabeth yang kawin dengan Zakaria. Sampai sini ditangkap. Ngapain saudaraku? Perhatiin, ini ada satu rahasia psikologi nih. Perempuan itu kalau terima kabar, baik kabar baik maupun kabar buruk, bawaannya pengennya sharing. Dalam kurung gosip. Beda sama laki Pak. Laki itu mau dapat harta banyak, maksudnya dapat berkat atau dapat sial, perasaannya maunya diem. Maka itu saudara yang saya pelajari adalah sebagai berikut kan. Secara psikologi saudaraku yang kasih Tuhan, kita kaum laki kan didominasi oleh otak kiri. Otak kiri adalah otak yang bicara tentang estetika, matematika, realitas. Maka itu laki-laki lebih banyak pakai otak. Pakai mikir. Naksir cewek, dia mikir gimana caranya supaya dapat. Enggak cuma sekedar gua naksir lalu diem siang malam meluk guling. Enggak, itu bukan laki-laki. Itu pasti kelainan. Beda sama perempuan. Dia suka sama laki karena perempuan dominasinya otak kanan bicara tentang estetika, rasa, seni. Maka itu saudara perempuan lebih banyak pakai perasaan. Nonton sinetron aja bisa nangis.
perempuan lebih pakai perasaan daripada pakai pikiran alias pakai otak. Bukan nggak pakai otak ya Bu, lebih pakai perasaan daripada pakai otak. Bayangin nonton sinetron saudara kagak bisa ikut nangis, kan itu nggak masuk akal. Sehingga suaminya pulang-pulang lihat istrinya nangis. Kenapa mah? Sinetronnya sedih banget Pak. Ya nggak pakai otak, emang saudara sama lo katanya gitu. Gitu ya. Begitu juga dalam pekerjaan. Perempuan ada kerjaan nih di kantor. Masalah, pulang-pulang pengen cepet meluk suami terus cerita. Papa aku ada masalah di kantor. Dimarahin bos. Kalau laki enggak, ada masalah pulang-pulang cuman jadi pendiam. Dia sambil mikir gimana caranya gue nyelesain tuh masalah tanpa harus orang tahu. Istrinya pakai perasaan, ngelihat suaminya bete dari pulang pasti gini. Papa ada masalah ya gitu. Suami akan jawab apa? Iya gitu. Enggak ada apa-apa gitu. Karena dia lebih pakai otak daripada pakai perasaan. Begitu pula kalau berantem, coba deh perempuan kalau istri kalau dasar laki-laki gak punya perasaan, emang. Gitu. Lebih gak pakai perasaan, betul? Nah sementara laki kalau marahin bininya gini, maka itu pakai otak dong lu, gitu. Karena laki memang dominasinya otak kiri selalu pakai. Nah kasusnya Maria gitu, dia dapat kabar, dia mau lalu dia terima kan. Saudara tahu nggak resikonya tinggi buat seorang Maria? Bayangkan dia belum kawin harus hamil. Orang hamil asumsinya pernah hubungan. Hubungan belum kawin berarti jinah. Menurut hukum Taurat orang jinah diapain? Timpuk mati. Dia mau curhat dong. Sama siapa? Sama sepupunya. Itulah sebabnya beberapa waktu kemudian dia pergi ke rumahnya Zakaria. Mau curhat. Nama kampungnya M. Kerem. M artinya kebun anggur. Saudaraku sampai di sana apa yang terjadi? Ini kita kan sekarang mau cari pembuktian. Sejak kapan Maria kalau gitu hamil? Lihat nih pada ayatnya yang ke-40. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria. Memberi salam kepada Elisabet dan ketika Elisabet mendengar salam Maria apa yang terjadi? Melonjaklah anak di dalam perutnya. Siapa nama anaknya? Yohanes siapa? Iya harus lengkap karena ada Yohanes Panggabean juga. Yohanes Pembaptis. Lalu apa yang terjadi? Elisabet pun penuh dengan, saudara bayangin gak? Seperti saudara dan saya waktu kita kepenuhan Roh Kudus. Amin. Ketika kepenuhan Roh Kudus, lalu apa yang terjadi? Lihat ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, apa katanya? Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Ini yang paling penting. Dan diberkatilah buah rahimmu. Saudaraku yang kasih lihat Tuhan, kira-kira Maria waktu mau berangkat udah BBM dulu nggak? Mbak ada di rumah nggak? Gue mau datang nih mau curhat gitu nggak? Saudaraku yang kasih lihat Tuhan tidak. Kalau gitu dari mana Elisabet tahu bahwa ada perempuan ibu Tuhan? Coba lihat ayat selanjutnya. Lihat selanjutnya ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Yang paling penting saudaraku ada ibu Tuhanku, ada buah rahim. Alkitab tidak menulis lalu ia berkata diberkatilah cuman rahimmu. Your wombs, but fruit of your wombs. Bicara tentang apa itu? Buah di dalam rahim, janin. Berarti saudaraku yang kasih lihat Tuhan dengar baik-baik. Oleh pernyataan Roh Kudus yang memenuhi Elisabet. Elisabet dengan tegas berkata, diberkati kamu Maria di antara perempuan. Dan diberkati juga janinmu sekarang. Pertanyaannya saya, kapan Maria datang ke rumahnya Elisabet? Karena pakai kata dalam ayat 39. Beberapa waktu kemudian bisa berarti beberapa minggu kemudian, bisa juga berarti beberapa bulan kemudian. Saudaraku yang kasih lihat Tuhan, lalu kita cari, kita teliti. Ternyata saudaraku kalau kau punya Alkitab bahasa Inggris, yang punya Alkitab bahasa Inggris atau BB Suci, iPad sucimu bisa konversi Indonesia ke Inggris, maka saudara ketemu dengan bahasa Inggris yang saya pakai. Bahasa Inggris King James. Dikatakan begini, dalam ayat 39, now Mary arose in those days. Kira-kira kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mestinya Alkitab ini berkata gini, dan beberapa hari kemudian, berangkatlah Maria dan langsung menuju ke M. Kerem. Sampai di sana ia memberi salam. Penuhlah Roh Kudus terhadap seorang Elisabet dan Elisabet berkata,
Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Dan diberkatilah diberkatilah buah. Berarti saudaraku yang kasih lihat Tuhan, kapan Maria mulai mengandung kalau gitu? Berdasarkan teks Alkitab, kita mengkritisi teks ini. Maria dapat diduga hamil pada bulan itu juga. Berarti Maria dapat diduga hamil mulai bulan September. Kalau memang Maria hamil mulai bulan September, lalu kita anggap Yesus lahir 25 Desember. Mungkin enggak? Kan ini bukan Labrador yang cuman hamil 3 bulan. Perempuan 9 bulan. Kalau gitu silakan tugas saudara untuk menghitung-hitung sendiri. Kapan waktu yang dapat diduga waktu kelahiran Yesus? Saya mau tambah lagi dengan beberapa kenyataan. Kalau Yesus dianggap lahir tanggal 25 Desember adalah kecil Pak kemungkinannya. Kenapa? Karena berdasarkan teks Alkitab, saudara boleh dibuka kalau memang bawa Alkitabnya, Lukas 2. Saya tidak bahas ayatnya, cuman kasih lihat aja. Ayat 1 sampai ayat ke-7 bercerita tentang sensus. Jadi salah satu penyebab kenapa Yesus lahir di Bethlehem, bukan di Nazaret, karena waktu itu Kaisar Agustus waktu itu memerintah langsung dari Roma, memerintahkan semua negara di bawah jajahan Roma untuk sensus. Caranya gimana? Orang harus pulang ke kampung masing-masing. Itulah sebabnya saudaraku ketika Yusuf dengar bahwa harus sensus, dia bilang sama Maria, Maria yuk kita pulang, kita harus sensus. Bisa ditangkap gak? Yuk kita pulang kemana? Ke kampung halamanku. Dan Maria itu orang Bethlehem. Maria adalah orang Yerusalem. Karena dia dulu lahirnya di Saint Anna Church. Saudaraku yang kasih lihat Tuhan, Maria lahirnya di Yerusalem kota tua. Sekarang di tempat yang ada namanya Gereja Santa Ana. Dekat dengan kolam Bethesda. Saudaraku, di kolam Bethesda ada sebuah gereja namanya Santa Ana. Itulah Ana adalah atau Hana adalah ibu dari Maria. Dari suami namanya Yoyakim. Dan dia lahir di sana. Dan saudaraku, Yerusalem adalah punya suku Lewi. Walaupun Lewi waktu itu tidak dapat jajahan tanah, tidak dapat tanah garapan. Nah saudaraku yang kasih lihat Tuhan, tapi karena Maria sudah kawin sama Yusuf orang Yehuda, berarti Maria harus sama-sama pulang ke Yehuda. Dan Yehuda adalah Bethlehem. Maka itu kan kira-kira kalau dibuat drama kan jadi gini Pak. Sayang, kita ke Bethlehem yuk, harus sensus. Ya tapi aku udah ngandung gede, nggak apa-apa kita berangkat 3 hari perjalanan, begitu cap jempol kita balik lagi kok gitu. Nanti kita ngelahir, aku udah booking loh rumah sakit Nazaret gitu. Iya nggak apa-apa ya kan. Tibalah saatnya bagi Maria untuk melahirkan. Dan ternyata Tuhan buat semua situasi supaya menggenapi Alkitab. Kalau Yesus lahirnya sampai di Nazaret, maka Alkitab hancur. Karena nubuatan juru selamat Mika pasal 5 ayat 1 berkata, dia akan lahir di Bethlehem di Efrata. Bisa ditangkap sampai sini. Kalau gitu saudaraku yang kasih lihat Tuhan, apa buktinya? Dengar, dalam penelitian saya di Google dan di semua informasi sources yang saya dapat dari internet, tidak pernah ada negara Pak yang mempunyai musim dingin mengadakan sensus di musim dingin. Jadi dapat diduga bahwa Kejadian 2 ayat 1 sampai 7 tidak terjadi pada musim dingin. Kalau gitu pada musim apa? Musim yang tidak dingin tentunya. Itulah semi kepanas. Yang pertama. Yang kedua, Lukas pasal 2 ayat 8 sampai selanjutnya. Ini pun membuktikan bahwa ini tidak terjadi pada musim dingin. Lihat ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Jadi mereka tinggal di padang. Para gembala tinggalnya di padang. Berarti di Sumatera Barat. Yesus lahir tidak jauh dari Padang, berarti di Sumatera Utara. Tepatnya di Tarutung, kampung saya. Yusuf ini marganya Panggabean Pak. Ya, sekedar informasi aja. Maria Boru Sitompul. Nah, mari kita lihat sekarang. Di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang. Di padang maksudnya di lapangan menjaga kawanan ternak mereka pada
Saya boleh cerita ya Pak, waktu saya lagi penelitian buat menulis disertasi waktu itu terhadap kasus Natal ini, saya penelitian tinggal di komunitas gembala di Shepherd's Field di Bethlehem. Lalu kemudian dengan seorang penterjemah lokal pakai bahasa Arab, saya nanya sama komunitas gembala, saya tanya gini, ini ada cerita nih bahwa gembala membawa ternaknya makan rumput pada waktu malam. Kira-kira ini mungkin nggak pada bulan Desember? Pertanyaan saya gitu. Saudara kira-kira bisa duga nggak jawaban mereka apa? Oh iya, kami kalau malam suka bawa domba kami kok pergi makan gitu. Kira-kira mereka akan jawab gitu nggak? Saudara mereka berkata gini, bro, kalau musim dingin Desember sampai Februari, itu kalau kami musim dingin, maksudnya kan musim dingin, itu aja kita siang aja pakai jaket bro. Ini sekarang suruh malam-malam, itu bunuh diri. Gitu. Jadi kalau musim dingin kalian mungkin nggak pada waktu malam membawa domba kalian makan rumput? Enggak lah. Justru kalau malam kami masukin kandang masih dinyalain perapian lagi. Oh gitu. Tapi gini bro, di buku saya ini ada literatur yang berkata, nenek moyangmu nih, para gembala menjaga kawanan ternak di lapangan terbuka waktu malam. Kalau gitu ini kasusnya gimana? Waktu dia baca-baca, oh jawabnya gini, oh kalau gitu, kalau ini kasusnya nggak musim dingin bro. Pertanyaan saya kenapa nggak musim dingin? Iya, jadi ini kejadiannya justru pada musim semi menjelang musim panas. Saya tanya dong, kenapa kok menjaga kawanan ternak waktu malam? Kenapa nggak siang? Karena siang kan panasnya 47 bro. Oh, jadi kami lebih memilih waktu yang adem untuk bawa domba kami makan. Dan kapan yang adem? Pada waktu malam. Berarti kesimpulan yang dapat kita tarik dari kenyataan Alkitab bersama dengan kenyataan dalam realitas bahwa kejadian ini tidak terjadi pada musim dingin, khususnya Desember. Nah, jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, itulah sebabnya kenapa orang Yahudi sendiri saudaraku yang kasih oleh Tuhan, tidak menyatakan bahwa sejarah mereka berkata bahwa Yesus itu lahirnya pada bulan Desember. Sama seperti saudara-saudara kita umat Advent. Maka itu saudaraku kita tidak perlu polemik, gimana pun juga kita gereja semua sama dalam arti menyembah Tuhan Bapa gereja adalah Yesus. Persoalan saudara kita umat Advent tidak merayakan Natal, tapi mereka mengakui Yesus lahir. Tapi mereka tidak akuin Desembernya. Buat saya nggak jadi masalah. Saya bilang begini sama teman saya pendeta Advent. Izinkanlah kami untuk merayakan Natal. Toh yang kami rayakan sungguh-sungguh Yesus, bukan Nimrod. Jadi kami tidak rayakan Nimrod. Dan kami juga menghargai kalian yang tidak merayakan Natal. Saudaraku, ada saudara kita yang nggak rayain Natal, maksudnya nggak rayain di Desember, kita jangan buru-buru bilang gini, satu orang. Enggak. Biarkan, karena memang apa yang mereka pikirkan boleh saja. Yang penting gini aja deh, kita damai-damai aja. Toh kalau mau dicari untung rugi, yang untung kita yang ngerayain karena ada kuenya. Lah iya kan? Terus udah gitu kita pendeta-pendeta juga Desember lumayan laku loh diundang sana sini. Pendeta Advent kan kering aja udah gitu. Ya kan? Iya. Jadi derita lu Bu gitu. Untungnya gua lah gitu kan. Ya, jadi saudaraku yang penting kita damai-damai aja. Yuk kita kembali ke Lukas pasal 1. Ini intinya pembicaraan saya. Saudara, tahun 2013 kita masuk ke next level, entering the next level. Kalau gitu saya mau cepat bukan buat saudara. Apa kunci? Maksud saya apa syarat seseorang yang mau next level? Apa kalau hidup sembarangan, teler-teler aja, cuek-cuek aja akan next level enggak? Enggak. Orang yang next level berdasarkan kisah Maria, pengalaman hidup Maria. Mari kita catat, boleh menjadi bekal buat saudara dan saya. Yang pertama, perhatikan baik-baik ayat 27. Sekali lagi Lukas 1. Ketika itu malaikat datang ke Nazaret, ayat 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu, ya yang pertama saudara perhatikan, kepada seorang apa? Seorang apa? Perawan. Perawan dalam tulisan asli bahasa Yunani adalah Salmah. Sebut sama-sama, Salmah. Saudaraku yang kasih Tuhan, Salmah itu artinya perawan. Ibraninya kadosh.
Saudara, apa arti dari kados kalau gitu? Dengar, kepada seorang perawan tidak cuman bicara tentang secara fisiologis badani bahwa ia harus perawan. Yang oma-oma ntar bilang, Eke gimana cucu udah banyak gitu kan. Masa Eke gak bisa next level? Saudaraku semua, kalau gitu apa yang dimaksud dengan salmah? Salmah tidak cuman bicara tentang virginity, tapi bicara tentang kekudusan. Berarti saudaraku untuk masuk ke next level, jaga hidup kita biar tetap kudus di mata Tuhan. Setuju apa enggak? Saya tanya, orang yang bisa masuk ke next level, anggap saja kita semua ada di dalam pelataran. Next level kita tempat kudus, amin. Next levelnya lagi apa? Tempat maha kudus. Saudara masih ingat enggak cerita Alkitab? Siapa yang berhak masuk ke tempat maha kudus? Siapa yang berhak masuk ke tempat maha kudus? Hanya para imam. Bahkan imam yang kudus, yang gak kudus mati. Maka itu para imam kalau masuk ruang maha kudus Pak, mereka tidak lupa diikat dulu. Kenapa? Karena ketika mereka gak kudus mati, jebret. Orang juga gak boleh harus nolong. Karena yang nolong mati juga, akhirnya numpuk mayat di dalam tempat maha kudus. Oh iya, maka itu dari luar anak-anaknya Imam Harun nungguin dengan tali. Sekali-sekali ditarik-tarik, sininya pasti ada belnya. Cek-cek, keliling, oh masih hidup. Karena kalau masuk tidak kudus jatuh, blek, tinggal tarik. Bakar, enggak kubur. Paham sampai sini? Kalau gitu saudaraku yang kasih lihat Tuhan, untuk bisa masuk ke tempat kudus, masuk lagi ke level maha kudus, maka engkau harus jadi kudus, engkau harus salmah. Karena gitu saudaraku yang kasih lihat Tuhan, dengar, kita hidup pada masa yang gak semakin lebih baik, setuju gak? Tapi bukan gak mungkin kita jadi lebih baik daripada orang lain. Walaupun saya mau katakan jadi orang kudus gak norak. Tadi saudaraku yang kasih lihat Tuhan ada yang ngasih masukan sama saya. Pak Pendeta titip pesen dong. Banyak saya lihat jemaat PRJ yang perempuan, ya ampun bajunya hampir-hampir kelihatan lah begini. Saya cuma bilang gini, biarinlah itu kan baju dia. Gitu. Walaupun juga minta maaf ya Bu, memang harus diperhatiin. Ya ke gereja beda dengan ke disco. Ke gereja beda dengan ke karaoke. Maksud saya ngerti ya. Kalaupun memang ibu gak bisa lain harus pakai baju yang mini banget. Tolong jangan di depan. Kasihanilah para pelayan gitu. Iya kan? Enggak, bukannya apa-apa. Kita sih bisa buang muka. Bisa, tapi kan singers ini. Ya Marlon gitu pemain musik, kan kasihan gitu. Saudaraku yang kasih lihat Tuhan. Saya pernah satu kali khotbah di persekutuan wanita. Yang paling depan pakai rok segini. Ya duduknya di sini, ya saya khotbahnya kan ngadep sini terus. Jadi saudara-saudara, kasihilah Tuhan. Bertahan, tapi kan namanya manusia ya Tuhan gitu begitu. Pak, kudus nggak norak. Pakai pakaian boleh modis, silahkan nggak apa-apa. Nggak juga kalau jadi anak Tuhan harus yang ketutup, ya kan? Dari atas ke bawah, yang kelihatan cuma matanya doang. Terus semua ke gereja, belakang bawa pedang. Terus masuknya jalannya pada gini. Itu ninja. Saya punya adik rohani salah menerjemahkan salmah. Dia pikir kalau sudah kudus, nggak lagi nonton, nggak baca koran, nggak nonton TV. Ngeri loh hidupnya. Bener. Satu kali ketemu sama saya, kita salaman. Dia bilang, shalom bang. Sayang, apa kabar dek? Baik. Selamat pagi, shalom. Apa kabar? Glory. Nyambung. Apa kabar? Glory. Papa mama baik, haleluya. Udah makan belum? Hosana. Apa lo? Sudah makan? Hosana. Datang naik apa sayang? Onta. Hah? Saya tanya, kenapa onta? Bukannya lu naik angkot? Angkot gak ada di Alkitab bang. Jadi dia sejak kudus hidup di dalam Tuhan, dia pikir selalu kata-kata harus Alkitabiah. Gitu. Naik apa? Onta. Emang rumah di mana? Yerusalem bang. Padahal di Binyamin Supaeb. Yerusalem. Saya sebel-sebel saya bilang aja, sebentar ya gue tebak nih.
Pasti lu lahir di Bethlehem deh, kayak gitu nih. Kok abang tahu? Siap-siap mati di Golgota. Ah. Emang lu Yesus? Jangan kamse gitu ah. Saudaraku yang kasih lihat Tuhan, ayo kudus-kudus, tapi bukan kudus-kudus yang begitu. Tapi saudaraku yang kasih lihat Tuhan, kita tidak kompromi, udah gitu aja. Orang yang akan Tuhan naik lebih tinggi adalah orang yang kudus, yang salmah, yang jaga keperawanan hatinya. Amin. Yang kedua, kita cepat aja. Lihat ayatnya yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saudaraku yang kasih Tuhan, ingatlah bahwa level manapun yang kau akan diberi oleh Tuhan, itu karunia Tuhan. Saudara gak perlu iri. Ih, kok dia naik levelnya yang itu ya, next levelnya dia tuh mobilnya ya gitu. Kok saya enggak, Pak beda-beda Pak. Level, saya ngambil contoh yang paling bisa dimengerti, itulah secara material ya, secara materi gitu. Karena next level bisa macam-macam Pak, bisa secara rohani. Tapi anggap saja supaya saudara ngerti. Ada orang yang next levelnya saudaraku dari mobil satu ke mobil yang lain. Nah sementara next level saudara adalah mungkin dari satu tempat kedudukan ke kedudukan yang lain. Saudara gak perlu iri berkata, gue pengen dong kayak gitu. Enggak, kenapa? Karena level yang Tuhan, level yang kau terima besok itu karunia dari Tuhan. Enggak dibuat-buat, enggak karena dibuat-buat saudaraku. Semuanya hanya karena kasih ya Tuhan, kasih karunia Tuhan. Maka itu saudara diucapkan oleh malaikat 2 kali ayat 28. Salam hai engkau yang dikaruniai, lihat ayat 30. Jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia. Sebab engkau beroleh grace dari Tuhan. Sebab engkau beroleh gracia dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan. Kalau gitu saudara yang kasih Tuhan, izinkan Tuhan memberkati saudara dengan kasih karunia-Nya menurut kerelaan hatinya. Amin. Jadi saudara yang kasih lihat Tuhan, maju terus, tapi sambil pasrah Tuhan terserah Tuhan aku mau jadi apa. Yang ketiga, lihat ayatnya ke-30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria. Saudara, orang yang akan masuk ke level lebih tinggi adalah orang yang tidak penakut. Catat itu baik-baik. Tidak takut untuk mencoba yang baru. Tidak takut untuk masuk pada terobosan. Orang yang berkata gini, aduh gue takut gagal nih. Orang yang kayak ginian gak pernah berhasil, percayalah. Kita ngomong dalam konteks positif semuanya ya. Bukannya berarti coba yang baru, berarti pacar baru, bukan. Tapi yang terobosan-terobosan yang baru. Saya punya satu buku panduan, judulnya dalam bahasa Inggris berkata gini, Dare to Fail, berani gagal. Di dalamnya kesaksian tentang banyak orang yang berani gagal. Termasuk saudaraku penempuh bola lampu. Saudaraku tahu gak bahwa Pak Thomas itu berapa kali percobaan sampai menemukan bola lampu? Wow, saudaraku gak cuma 1-2 kali gagal. Ribuan kali gagal. Saudaraku yang kasih lihat Tuhan, ribuan kali gagal. Berarti asumsinya udah berapa uang yang dihabiskan. Berapa tenaga. Bayangin saudaraku berapa kali pasti dia kesetrum. Ini kalau kita ingat, kalau kita dulu hidup pada zaman dia. Dia nyambung-nyambungin, aduh gak jadi lampu. Yang nyala bukan lampu, rambut gue berdiri kayak gitu kan. Saudara bayangin gak kalau dia orang yang gagal nangis cengeng, dia akan tendang meja labnya berkata, gak mau lagi. Udah 400 kali bro. Enggak. Dia coba terus, sampai percobaan yang terakhir, kita anggap aja percobaan yang ke-1000. Dia sambung kabel positif negatif, nyala tuh lampu. Saudaraku yang kasih lihat Tuhan, kalau dia menyerah, bisa jadi kita gak kenal yang namanya bola lampu. Dan kita masih tetap hidup dalam gelap. Kalaupun saudara bilang, gak ada yang bisa aja dong, gak Thomas. Ya, tapi penembusnya mungkin bukan Thomas Alva Edison. Tapi Thomas Sidabutar. Siapapun lah namanya. Tapi kenapa nama itu bisa dikenang fenomenal? Karena dia tidak pernah takut. Tahukah saudara, saya kalau ngomong gini tidak cuma didengar tapi dibuktikan. Dalam Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, saya tidak tambah tidak kurang. Saya dengar informasi dari dosen dan saya buktikan sendiri dan ternyata betul Pak. Ada berapa kata jangan takut dalam Alkitab? Pernah dengar informasi ini? Oke. Dari Kejadian sampai Wahyu tercatat ada 366 kali kata jangan takut. Sebut 366.
Lalu saya dapat hikmat dari Tuhan, apa artinya 366 kali kau tulis jangan takut Tuhan. Ternyata begini kata Tuhan. Masuki tahun 2013, masuki tahun-tahun kapanpun, dan dengar kabar baik. Dari hari Senin sampai hari Senin, dari tanggal 1 Januari 31, cukup bagi Tuhan untuk setiap hari berkata kepada saudara, pergi ke pasar hai ibu, pergi kuliah, pergi sekolah, pergi kerja, pergi jalan, pergi liburan, pergi pelayanan. Dan jangan takut. Jangan takut apapun juga. Karena aku setiap hari Tuhan berkata jangan takut. 1 tahun 365 cukup bagi Tuhan tahun kabisat 366. Karena itu saudaraku, masuki tahun 2013 dengan tidak takut. Karena kita punya Tuhan yang besar. Tuhan kita nggak pernah beri roh ketakutan. Orang di mana-mana takut. Saya lihat makan bakso takut oplosan babi, takut boraks. Ya udahlah kalau gitu makan ayam, ayam takut flu burung. Makan sapi lah, sapi takut sapi gila. Makan ikan unsur merkuri. Ya udah sayur-sayuran, tapi takut karena ada broadcast BBM, hati-hati dengan kangkung, di batangnya masih ada lintah-lintah, terbukti dengan banyak ada anak ditemukan sampai otaknya ada lintahnya. Akhirnya nggak makan, mati juga. Buat saya mah udahlah, apa yang tersedia makan hajar, yang penting doa dulu. Ya tapi Pak, kalau ini kan ada dengan logikanya, walaupun umpamanya kangkung, ada lintahnya. Lintahnya gue telan kalian, gitu aja udah. Belum coba lintah cah jamur. Ya. Buat saya mah saudara, akhirnya kita nggak makan. Nggak makan ini, nggak makan itu. Nggak minum air mineral juga takut. Kenapa? Karena air mineral ternyata nggak bersih-bersih amat. Pernah satu kali menemukan ada yang ulet-uletnya. Udahlah. Kalau emang mau mati kapanpun. Walaupun memang harus ada hikmat. Artinya gini Pak, Tuhan bilang jangan takut. Kau mau menaik satu level, tapi takut jatuh, ya udah nggak usah naik. Tapi kalau mau naik, jangan takut. Amin. Yuk sedikit lagi saudaraku yang kasih Tuhan. Lihat ayatnya yang ke-35. Sedikit lagi ya, ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Saudaraku, syarat berikut untuk masuk kepada level lebih tinggi. Izinkan hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Izinkan hidupmu dipenuhi oleh rohnya Allah. Karena roh Tuhan itulah yang akan menaungi kita. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kesimpulannya gini deh. Kita gak tahu apa yang terjadi tahun depan. Tapi hari ini Tuhan bilang, izinkanlah hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus dan engkau akan dijaga, dinaungi oleh Tuhan. Amin. Oke. Dua lagi yang terakhir. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-37. Saya suka kalau saudara sama-sama saya baca ayat ini. Karena ayat ini menjawab pertanyaan Maria ayat 34. Kata Maria ayat 34 ya. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Yuk kita jawab sama-sama dengan jawaban Tuhan ayat 37 dan menjadi iman kita. 1, 2 ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Orang yang next level adalah orang yang selalu berpikir positif dan optimis. Dan dengar kabar baik hari ini. Siapapun engkau gak ada yang mustahil. Saya pernah ke Israel bawa pembantu Pak. Bukan bawa pembantu. Anggota rombongan saya ngatunya pembantu. Saya pikir pembantunya SBY pasti bisa ke Israel nih. Pembantu biasa. Kenapa bisa berangkat? Nanti dah kapan waktu. Waktunya sudah mau habis saudara. Kenapa dia bisa berangkat? Kejadiannya ajaib. Pembantu aja bisa doa siang malam di kamar kecilnya yang di belakang berkata, kami mau ke Israel Tuhan. Waktu kami masih agama lain, kami minta umroh tapi enggak Tuhan berangkatkan. Sekarang pengen jadi orang Kristen, baru 9 bulan. Aku pengen berangkat. 2 tahun saudaraku setelah dia dibaptis jadi orang Kristen, Tuhan bawa ke Israel. Berarti enggak ada yang mustahil. Enggak ada yang mustahil. Iya. Kalau saudara sekarang masih bilang gini, gue ribut sama laki gue. Dan lo tahu, mustahil gue baikan lagi sama dia. Dengar kabar hari ini, bagi Allah gak ada yang mustahil. Ya bisa aja sih dia jadi baik, tapi hati gue yang sudah membeku. Alah. Maka itu jangan kebanyakan lagu Rinto. Hati membeku. Maka itu jangan kebanyakan tinggal dekat kulkas. Supaya mencair, dekatlah dengan knalpot.
Saudaraku yang kasih lihat Tuhan, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Istri saya pegang. Nih, kata dokter saya susah. Maksudnya kata dokter umum saya susah. Kanker saya stadium 4B, kata istri saya. Tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Nih pagi ini dia lagi mimpin pujian, Pak. Masih mimpin pujian. Walaupun tangannya agak kelipet-lipet, tapi dia masih pimpin pujian. Waduh, saya bilang Tuhan benar-benar bagimu gak ada yang mustahil. Kalau gitu saudaraku jangan ngecilin Tuhan ya. Jangan ngecilin Tuhan. Tuhan, kayaknya Tuhan orang lain Tuhan tolong, saya tidak. Justru yang lain Tuhan tolong, saya juga. Saudara masih ingat lagu Persekutuan tahun 70 tuh. Kalau lain ditolong, saya juga. Tak tersembunyi kuasa Allah. Dan yang terakhir saudaraku perhatikan ayat 38. Orang yang next level adalah orang yang bagaimana? Maria. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah, jadilah padaku menurut. Berarti saudaraku yang mau next level adalah orang yang nurut. Saudara pertama nurut sama Tuhan. Yang kedua nurut sama orang tua. Ketiga, turutilah otoritas rohanimu. Tapi saya harus bilang begini, nurut sama gembalamu saudara. Gembala bilang nabur, ayo nabur, udah gak ada ruginya kok, toh juga nabur buat Tuhan. Amin. Saudara diingatin terus bayar perpuluhan, ayo bayarlah, susah amat. Toh uang itu juga gak kau bawa mati Pak. Apa ya kalau kau punya uang 50 miliar kau bawa mati nanti? Biar aku tahu di mana kuburanmu. Iya kan? Gini-gini masih naluri naga bonar nih. Iya kan? Ya kan namanya harta orang mati kan kita nikmatin aja bareng-bareng. Kan enggak juga. Ya? Yang kau bawa apa nanti kalau mati? Cuman peti. Terus apa lagi? Pakai jas. Itu pun jas enggak alkitabiah. Tahu enggak? Ayub bilang begini. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Ya iya kan kalau alkitabiah kan dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Puji Tuhan, Tuhan kasih kebaikan, boleh pakai jas, katanya gitu. Walaupun gak ada ayatnya. Jadi saudaraku yang kasih lihat Tuhan, ingat, engkau tidak akan pernah bawa pulang apa-apa. Kalau gitu, nurut aja. Dan satu lagi, terakhir simpulannya. Kalau memang mau next level, apa yang harus kau lakukan? Lihat, Maria dikasih tugas gini, cepet nih. Lihat ayat 31. Ada 3 hal yang kau harus lakukan. Tadi syarat orangnya ya. Sekarang yang harus dilakukannya nih, cepat. Sesungguhnya engkau akan, yuk baca, lihat ayat 31. Sesungguhnya engkau akan, sampai situ. Pak, ini mumpung masih 2 hari. Tuhan mau kasih tahu gini, ayo mari kita semua mengandung. Artinya bukan hamil. Ini kan tinggal 2 hari lagi masuk 2013. Orang yang mau naik level, yuk buat perencanaan. Percayalah, Tuhan tuh juga nggak akan pernah selalu untuk ngasih itu tiba-tiba tanpa perencanaan. Segala sesuatu itu harus ada perencanaan. Jadi mengandung berarti mari kita semua punya kandungan. Saya punya kandungan 2013 adalah contoh. Saya pengen punya jemaat 100 aja dulu. Itu kandungan saya tuh. Saya ingin istri saya sembuh Tuhan. Itu kandungan saya. Karena kalau kita nggak punya kandungan, nggak punya target, percaya kita jadi orang yang males. Target apa bro? Gue mah flow aja gimana Tuhan. Enggak, orang kayak ginian nggak bakal next. Engkau paling banter jalan di tempat. Makanya tuh Pak, Bu, yuk semuanya mengandung. Ini anak-anak yang kelas 3, nanti lulus SMA tahun depan, mau kemana? Buat dari sekarang. Jangan, kumaha engke wae lah gimana Tuhan, Ntar jadi pemain angklung, Jangan dong Padahal otakmu pinter, berarti engkau harus punya rencana. Saya harus siap dari sekarang. Pak, anak saya tahun depan lulus. Mau masuk akademi militer, nerusin saya dulu. Saudara tahu apa yang dilakukan? Ini syaratnya nih, karena saya udah bilang anak saya. Kamu setiap hari harus lari 5 km dalam waktu 20 menit. Saudara jadi dia latihan. Nggak bisa gitu nanti begitu udah pantohirda langsung di kodam gitu langsung yang oke, tes, pasti ngos-ngosan dia. Gimana caranya supaya dia bisa lari 5 km 20 menit? Dari sekarang dilatih, terus dilatih. You harus pull up 100 dalam waktu 5 menit. 1, 2, 3, latihan terus. Berarti dari sekarang harus sudah dikandung Pak. Semua kita harus punya kandungan, punya perencanaan. Tapi yang kedua,
engkau akan mengandung dan akan, orang ngandung pasti ada lahirnya. Kalau ngandung nggak lahir-lahir, itu berarti busung lapar. Beri-beri. Berarti saudaraku, perencanaanmu sebentar, masuk 2013, lahirkan itu. Jangan dari tahun 2008 kandungan mulu sampai 2012 kagak lahir-lahir. Kalau memang nggak lahir, ganti kandungannya. Maksudnya ganti targetnya. Berarti jangan-jangan bukan itu dari Tuhan buatmu. Jadi yang kedua, Pak, lahirkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau sudah dilahirin diapain? Lihat ayatnya yang ke-33, 32. Ia akan menjadi besar. Pak, ngelahirin anak, saya lihat bapak-bapak di sana tuh pada gendong anak. Kira-kira entah 10 tahun lagi masih gitu nggak mereka? Anaknya udah segede gini. Kenapa anak yang tadinya gendong segini sekarang jadi segini? Karena dirawat, karena Kalau gitu dengar Pak baik-baik. Kalau nanti engkau sudah mendapatkan level yang baik dari Tuhan, dilahirkan, rawat itu baik-baik. Karena sesuatu yang besar pasti karena perawatan. Amin saudaraku. Kalau gitu dirawat. Pak, rawat istrimu. Supaya jangan dirawat sama orang. Oh iya, saudara mungkin dia santai sih ngomongnya. Tapi saya serius. Dan Bu, rawat suamimu. Supaya jangan sampai dia perawatan tempat lain. Masa bisa gini, Mama aku gak enak deh kayak ada jerawat. Nih garpu, apa maksud lo? Maksudnya mah, ya tolong aja sendiri. Nanti saudara jangan kaget dia sama sekretarisnya gini, sebentar ya Pak, ada sakit ya, perih dikit gak apa-apa ya. Aduh, sakit hati lu ntar. Ntar bilang gini, Papa, tidak. Ya habis Mama aku suruh Pak kasih garpu. Nah dia ada tuh yang baik begini, kan gitu. Kalau gitu gimana Pak? Rawat anakmu Bu, jangan sampai nanti dia terima perawatan di panti narkoba. Rawat, semua yang besar pasti harus dirawat. Dikasih makan, dibersihin, dimandiin, diberi kasih sayang. Dan nanti jadi besar. Siap untuk masuk pada level lebih tinggi Pak? Siap penuhi syaratnya? Siap mengandung? Siap melahirkan? Siap membesarkan? Kalau gitu saudaraku kita bersyukur. Ada Yesus Tuhan yang lahir. Yang sudah melakukannya, bukan akan loh. Sudah melakukannya bagi saudara. Tinggal bagaimana sekarang saudara melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Selamat Natal, selamat menjelang tahun baru. Selamat mencapai level lebih tinggi. Tuhan memberkati.